Bab 19. Bagaimana Afrika menjadi hitam. Tak peduli seberapa banyak kita pernah membaca tentang Afrika sebelumnya, kesan pertama yang didapat bila betul-betul berada di sana sangat menggetarkan. Di jalan-jalan Windhoek, ibu kota Namibia yang baru merdeka, saya melihat orang-orang Herero berkulit hitam. Saya melihat orang-orang Herero yang berkulit hitam, orang-orang Owambo yang berkulit hitam, orang-orang kulit putih, dan orang-orang Nama yang berbeda dari orang-orang berkulit hitam dan putih. Mereka bukan lagi sekadar foto-foto di buku, melainkan manusia hidup di hadapan saya. Di luar Windhoek, keturunan terakhir orang-orang Basmen Kalahari yang dahulu tersebar luas berjuang keras agar bisa bertahan hidup. Namun yang paling mengejutkan saya di Namibia adalah satu papan nama jalan. Salah satu jalan utama di pusat kota Windhoek diberi nama Jalan Goring. Saya berpikir, masa sih ada negara yang bisa didominasi sebegitunya oleh anggota-anggota Nazi yang belum tobat, sampai-sampai ada jalan yang diberi nama sang Reichskommissar Nazi yang bereputasi buruk sekaligus pendiri Luftwaffe, Hermann Göring. Bukan, ternyata jalan itu sebenarnya untuk mengenang ayah Hermann, Heinrich Göring, Reichskommissar pertama bekas koloni Jerman di Afrika Barat Daya yang kelak menjadi Namibia. Namun Heinrich juga merupakan sosok yang bermasalah, sebab warisannya antara lain adalah salah satu senjata paling keji oleh kolonis Eropa terhadap orang-orang Afrika, yaitu perang pembinasaan terhadap orang-orang Herero yang dilancarkan Jerman pada 1904. Kini, sementara peristiwa-peristiwa di Afrika Selatan yang bertentangan dengan mereka lebih menyita perhatian dunia, Namibia pun bergelut mengatasi masa lalunya dan memantapkan masyarakat yang multirasial. Bagi saya, Namibia adalah ilustrasi bagaimana masa lalu Afrika sungguh tak bisa dipisahkan dari masa kininya. Kebanyakan orang Amerika dan banyak orang Eropa menyamakan penduduk asli Afrika dengan orang kulit hitam. Orang kulit hitam, orang kulit putih Afrika dengan pendatang baru, dan sejarah rasial Afrika dengan kisah kolonialisme dan perdagangan budak oleh Eropa. Ada alasan jelas mengapa kita berfokus pada fakta-fakta tersebut. Orang-orang kulit hitam adalah satu-satunya penduduk asli Afrika yang akrab dengan kebanyakan orang Amerika, sebab mereka dulu dibawa dalam jumlah besar sebagai budak ke Amerika Serikat. Namun, orang-orang yang sangat berbeda mungkin menduduki wilayah luas di Afrika modern yang kini didominasi orang kulit hitam sampai kira-kira beberapa ribu tahun lalu. Sementara yang disebut orang kulit hitam Afrika sendiri sebenarnya heterogen. Bahkan sebelum kaum penjajah kulit putih tiba, Afrika sudah dihuni tidak hanya oleh orang kulit hitam, melainkan juga seperti yang akan kita lihat, 5 di antara 6 kelompok utama manusia dan di dunia, dan 3 di antaranya hanya ditemukan di Afrika. 1/4 bahasa dunia digunakan hanya di Afrika. Tak ada benua lain yang menyaingi keanekaragaman manusia Afrika. Bangsa-bangsa Afrika yang beraneka ragam adalah hasil geografinya yang beraneka ragam dan prasejarahnya yang panjang.
Afrika adalah satu-satunya benua yang membentang dari zona beriklim sedang utara ke selatan, seraya juga mencakup sejumlah gurun terkering, hutan hujan tropis terluas, dan pegunungan khatulistiwa tertinggi di dunia. Manusia telah hidup di Afrika jauh lebih lama daripada di benua lain. Nenek moyang jauh kita muncul di sana sekitar 7 juta tahun silam, sementara Homo sapiens yang modern secara anatomis mungkin muncul di sana setelahnya. Interaksi yang panjang antara sedemikian banyak bangsa di Afrika menghasilkan prasejarahnya yang menarik, termasuk 2 perpindahan populasi paling dramatis dalam 5.000 tahun terakhir, ekspansi Bantu dan kolonisasi orang-orang Indonesia atau atas Madagaskar. Semua interaksi masa lalu itu terus memberikan akibat-akibat besar, sebab perincian mengenai siapa yang tiba di mana sebelum siapa masih membentuk Afrika saat ini. Bagaimana bisa kelima bagian umat manusia itu ada di tempat mereka berada sekarang di Afrika? Mengapa orang berkulit hitam yang menjadi paling tersebar luas? Bukan keempat kelompok lain yang keberadaannya cenderung dilupakan orang-orang Afrika? Bagaimana bisa kita mendapatkan jawaban? Untuk pertanyaan-pertanyaan itu dari masa pratulisan Afrika, tanpa bukti tersurat seperti yang mengajari kita tentang perluasan kekaisaran Romawi, prasejarah Afrika adalah teka-teki berskala akbar yang baru terpecahkan sebagian. Kisah itu ternyata memiliki sejumlah kemiripan mengejutkan yang belum banyak dikenal orang dengan prasejarah Amerika yang kita bahas di bab sebelumnya. Kelima kelompok utama manusia yang telah menghuni Afrika pada 1000 Masehi adalah orang-orang yang dengan longgar disebut oleh orang-orang awam sebagai orang kulit hitam, orang kulit putih, Pygmy Afrika, Khoisan, dan orang Asia. Gambar 19.1 menggambarkan sebaran mereka, sementara foto 23 sampai 27 menunjukkan perbedaan-perbedaan mencolok mereka dalam hal warna kulit, bentuk, dan warna rambut serta ciri-ciri wajah. Orang-orang kulit hitam tadinya hanya hidup di Afrika. Orang-orang Pygmy dan Khoisan masih hanya bisa ditemukan di Afrika, sementara lebih banyak orang kulit putih dan Asia yang hidup di luar Afrika daripada di Afrika. Kelima kelompok ini menjadi satu. Kelima kelompok ini menjadi atau mewakili semua bagian utama umat manusia, kecuali orang-orang aborigin Australia dan kerabat mereka. Banyak pembaca mungkin sudah protes sekarang. Jangan bikin stereotipe orang dengan menggolong-golongkan mereka ke dalam ras yang mana suka. Ya, saya mengakui setiap kelompok yang saya sebut utama itu sangatlah beraneka ragam, mengelompokkan orang-orang yang sangat berbeda-beda, seperti orang Zulu, Somali, dan Igbo di bawah satu payung kulit hitam, mengabaikan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Kita juga mengabaikan perbedaan-perbedaan yang sama besarnya ketika kita mengelompokkan orang-orang Mesir dan Berber dari Afrika bersama-sama dan dengan orang-orang Swedia dari Eropa di bawah satu payung kulit putih. Selain itu, pembagian
antara orang-orang kulit hitam, kulit putih, dan kelompok-kelompok utama lainnya bersifat mana suka, sebab masing-masing kelompok semacam itu melebur ke satu sama lain. Semua kelompok manusia di bumi telah berkembang biak dengan manusia dari setiap kelompok lain yang mereka jumpai. Terlepas dari itu, seperti yang akan kita lihat, mengenali kelompok-kelompok utama masih sangat bermanfaat untuk memahami sejarah, sehingga saya menggunakan nama-nama kelompok itu sebagai sebutan praktis tanpa mengulangi peringatan-peringatan di atas dalam setiap kalimat. Dari kelima kelompok Afrika, wakil dari banyak populasi kulit hitam dan kulit putih sudah akrab dengan orang-orang Amerika dan Eropa serta tidak memerlukan penjabaran fisik. Bahkan pada 1400 Masehi, orang-orang berkulit hitam menempati wilayah terluas di Afrika, Sahara Selatan, dan sebagian besar Afrika Sub-Sahara. Lihat gambar 19.1. Sementara orang-orang kulit hitam Amerika keturunan Afrika terutama berasal dari zona pesisir barat Afrika, orang-orang serupa secara tradisional juga menempati Afrika Timur, sebelah utara Sudan, dan sebelah selatan pesisir tenggara Afrika Selatan sendiri. Orang-orang kulit putih berkisar dari orang-orang Mesir, Libya, sampai Maroko menempati zona pesisir utara Afrika dan Sahara Utara. Orang-orang Afrika Utara itu kecil kemungkinan disangka orang Swedia yang bermata biru dan berambut pirang. Namun kebanyakan orang awam tetap akan menyebut mereka orang berkulit putih sebab warna kulit mereka lebih terang dan rambut mereka lebih lurus daripada orang-orang yang hidup di sebelah selatan dan digolongkan kulit hitam. Kebanyakan orang kulit hitam dan putih Afrika menggantungkan hidup mereka kepada pertanian atau penggembalaan atau keduanya. Sementara itu, dua kelompok berikutnya, Pygmy dan Khoisan, mencakup pemburu pengumpul yang tak memiliki tanaman pangan maupun ternak. Seperti orang berkulit hitam, orang-orang Pygmy pun berkulit gelap dan berambut keriting rapat. Tapi orang Pygmy berkelompok-kelompok yang tersebar luas di seluruh hutan hujan Afrika Tengah dan berniaga dengan atau bekerja untuk tetangga-tetangga mereka, para petani berkulit hitam. Khoisan adalah kelompok yang paling tidak akrab dengan orang-orang Amerika, yang kecil kemungkinannya pernah mendengar nama mereka. Mereka yang tadinya tersebar di wilayah luas di Afrika sebelah selatan terdiri atas tak hanya pemburu pengumpul bertubuh kecil yang dikenal sebagai San, namun juga para penggembala yang bertubuh lebih besar dikenal sebagai Khoi. Nama-nama ini kini lebih disukai daripada istilah yang lebih banyak dikenal, Hottentot dan Bushman. Khoi maupun San terlihat setidaknya tadinya tidak mirip dengan orang-orang kulit hitam Afrika. Kulit mereka kekuningan, gelung rambut mereka sangat rapat, sementara kaum perempuannya cenderung menumpuk banyak lemak di bokong
diistilahkan Steatopigia sebagai kelompok tersendiri. Khoisan Khoi telah menyusut besar-besaran para kolonial Eropa menembak, menyingkirkan atau menginfeksi banyak orang Khoi, dan sebagian besar yang masih hidup kawin dengan orang-orang Eropa, menghasilkan populasi yang di Afrika Selatan dikenal dengan sebutan Kloerlingi atau Baster. Orang-orang San juga ditembak, disingkirkan, dan diinfeksi seperti itu. Namun sejumlah kecil San yang semakin menciut jumlahnya mempertahankan keberbedaan mereka di wilayah gurun Namibia yang tak cocok untuk agrikultur, seperti yang digambarkan beberapa tahun lalu dalam film The Gods Must Be Crazy yang laku keras. Sebaran orang kulit putih di sebelah utara Afrika tidaklah mengejutkan, sebab orang-orang berfisik serupa hidup di wilayah-wilayah sekitarnya di Timur Dekat dan Eropa. Sepanjang sejarah tercatat, orang-orang berpindah dari dan ke Eropa, Timur Dekat, dan Afrika Utara. Oleh karena itu, saya tidak akan lagi bicarakan orang-orang kulit putih Afrika dalam hal ini, sebab asal-usul mereka tidaklah misterius. Sebaliknya, saya akan bicarakan misteri yang melibatkan orang-orang kulit hitam, Pygmy, dan Khoisan, yang sebarannya menyiratkan perselisihan populasi masa lalu. Misalnya, terpecah-pecahnya sebaran masa kini 200.000 orang Pygmy yang terpencar-pencar di antara 120 juta orang kulit hitam, menyiratkan bahwa tampaknya para pemburu Pygmy tersebar luas di hutan-hutan khatulistiwa sebelum mereka tersingkir dan terisolasi akibat kedatangan para petani berkulit hitam. Wilayah yang ditempati Khoisan di Afrika Selatan secara mengejutkan sungguh sempit bagi orang-orang yang memiliki anatomi dan bahasa sedemikian berbeda. Mungkinkah dulu orang Khoisan juga tersebar lebih luas sebelum populasi mereka yang hidup lebih ke utara entah bagaimana binasa? Saya menyimpan anomali terbesar sebagai yang penghabisan. Pulau besar Madagaskar terletak hanya 400 km di lepas pantai pesisir Afrika Timur, jauh lebih dekat ke Afrika daripada ke benua lain manapun, dan terpisah oleh Samudra Hindia yang luas dari Asia dan Australia. Penduduk Madagaskar ternyata merupakan campuran dari dua unsur. Tidak mengherankan bahwa salah satu unsurnya adalah orang kulit hitam Afrika, namun unsur satunya lagi terdiri atas orang-orang yang dengan mudah bisa dikenali dari tampilan mereka sebagai orang-orang dari Asia Tenggara tropis. Secara spesifik, bahasa yang digunakan semua penduduk Madagaskar, orang-orang Asia kulit hitam dan campuran,
termasuk bahasa Austronesia dan sangat mirip dengan bahasa Melayu yang digunakan di Pulau Kalimantan di Indonesia, 6.000 km lebih di seberang Samudra Lepas Hindia dari Madagaskar. Tidak ada lagi kelompok manusia yang sedikit menyerupai orang-orang Kalimantan hidup dalam kisaran beberapa ribu mil dari Madagaskar. Orang-orang Austronesia dengan bahasa Austronesia dan budaya Austronesia termodifikasi sudah mapan di Madagaskar ketika pulau itu dikunjungi untuk pertama kalinya oleh orang-orang Eropa pada 1500. Bagi saya itu adalah fakta paling memukau dalam geografi manusia di seluruh dunia. Seolah-olah Columbus sewaktu mencapai Kuba mendapati pulau itu dihuni oleh orang-orang Skandinavia bermata biru dan berambut pirang yang menggunakan bahasa yang mirip bahasa Swedia, walaupun benua Amerika Utara di dekat Kuba dihuni oleh penduduk asli Amerika yang menggunakan bahasa Amerindian. Bagaimana bisa manusia-manusia prasejarah dari Kalimantan yang diduga berlayar dengan perahu tanpa peta atau kompas mencapai Madagaskar? Kasus Madagaskar mengajarkan kepada kita bahwa bahasa yang digunakan suatu bangsa seperti juga tampilan fisiknya dapat memberikan petunjuk penting mengenai asal-usul mereka. Hanya dengan melihat orang-orang Madagaskar, kita bisa tahu bahwa sebagian di antara mereka berasal dari Asia Tenggara tropis, namun kita tidak akan tahu dari Asia Tenggara tropis sebelah mana, dan kita tidak akan bisa menebak Kalimantan. Apa yang bisa kita pelajari dari bahasa-bahasa Afrika yang tidak bisa ketahui dari wajah-wajah Afrika? Kompleksitas membingungkan ke 1.500 bahasa Afrika dijernihkan oleh ahli linguistik Universitas Stanford, Joseph Greenberg, yang menyadari bahwa semua bahasa itu tergolong ke dalam 5 famili saja. Lihat gambar 19.2 untuk mengetahui sebaran mereka. Para pembaca yang terbiasa menganggap linguistik membosankan dan terlalu teknis mungkin terkejut sewaktu mengetahui sumbangsih menarik apa saja yang diberikan gambar 19.2 terhadap pemahaman kita mengenai sejarah Afrika. Bila kita mulai dengan membandingkan gambar 19.2 dan gambar 19.1, kita bisa melihat kesesuaian kasar antara famili-famili bahasa dan kelompok-kelompok manusia yang berbeda secara anatomi. Bahasa-bahasa dari famili bahasa yang mana saja cenderung digunakan oleh orang-orang berbeda perinciannya. Para penutur bahasa Afroasiatik ternyata adalah orang-orang yang digolongkan sebagai orang kulit putih atau kulit hitam
penutur Nilo Sahara dan hingga Kongo. Ternyata orang kulit hitam penutur Khoisan orang Khoisan dan penutur Austronesia orang Indonesia. Ini menyuratkan bahwa bahasa-bahasa cenderung berevolusi bersama para penuturnya. Di bagian atas gambar 19.2 tersembunyi kejutan pertama kita. Guncangan hebat bagi orang-orang Afrosentrik yang mempercayai superioritas peradaban barat kita. Kita diajari bahwa peradaban barat bermula di Timur Dekat, dibawa ke puncaknya yang cemerlang di Eropa oleh orang-orang Yunani dan Romawi, dan di sana menghasilkan 3 agama terbesar di dunia: Kristen, Yahudi, dan Islam. Agama itu muncul di antara orang-orang yang menggunakan 3 bahasa berkerabat dekat. Distilahkan bahasa Semit, Aramaik, bahasa yang digunakan Yesus dan murid-muridnya, Ibrani, dan Arab. Kita secara naluriah mengaitkan orang-orang Semit dengan Timur Dekat. Tapi Greenberg menetapkan bahwa bahasa-bahasa Semit sebenarnya hanyalah satu di antara 6 atau lebih cabang dari famili bahasa yang jauh lebih besar, Afro-Asiatik, yang semua cabang lainnya dan ke 222 bahasa lainnya yang masih ada hanya ditemukan di Afrika. Bahkan subfamili Semit itu sendiri sebagian besar ditemukan di Afrika, dengan 12 dari 19 bahasanya yang masih ada terbatas di Ethiopia. Ini menyiratkan bahwa bahasa-bahasa Afro-Asiatik muncul di Afrika dan bahwa hanya salah satu cabang yang menyebar ke Timur Dekat. Oleh karena itu, mungkin Afrika lah yang melahirkan bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang secara tertulis menuangkan perjanjian lama, perjanjian baru, dan Quran, pilar-pilar moral peradaban barat. Dan berikutnya di gambar 19.2 adalah satu rincian gamblang yang tidak saya komentari sewaktu saya tadi beritahu Anda bahwa kelompok orang yang berbeda-beda cenderung memiliki bahasa yang berbeda-beda. Di antara kelima kelompok manusia di Afrika, kulit hitam, kulit putih, Khoisan, dan Indonesia, hanya Pygmy yang tak memiliki bahasa sendiri. Setiap kawanan Pygmy menggunakan bahasa yang sama dengan kelompok petani hitam tetangganya. Tapi bila kita bandingkan setiap bahasa yang digunakan orang-orang Pygmy dengan bahasa yang sama digunakan oleh orang-orang kulit hitam, versi Pygmy tampaknya mengandung sejumlah kata unik dengan bunyi yang berbeda. Pastinya tentu saja orang-orang yang seberbeda orang-orang Pygmy yang hidup di tempat yang seberbeda hutan hujan khatulistiwa Afrika tentunya cukup terisolasi sehingga mengembangkan famili bahasa mereka sendiri. Tapi kini bahasa-bahasa itu sudah lenyap dan sudah kita lihat dari gambar 19.1 bahwa sebaran modern orang-orang Pygmy sangatlah terfragmentasi. Dengan demikian, petunjuk-petunjuk persebaran dan linguistik berkombinasi menyiratkan bahwa tanah air Pygmy dicaplok
oleh para petani kulit hitam yang datang menyerbu, yang bahasa-bahasanya dipakai oleh orang-orang Pigmi tersisa, meninggalkan hanya sekelumit bahasa asli mereka dengan wujud beberapa kata dan bunyi. Kita sudah lihat sebelumnya betapa hal ini juga terjadi pada orang-orang Negrito Malaysia Semang yang mengadopsi bahasa Austroasiatik, dan orang-orang Negrito Filipina yang mengadopsi bahasa Austronesia dari para petani yang datang melanda mereka. Sebaran terfragmentasi bahasa-bahasa Nilo-Sahara di gambar 19.2 secara serupa menyiratkan bahwa banyak penutur bahasa-bahasa itu telah terkepung oleh penutur bahasa-bahasa Austroasiatik atau Niger Kongo. Namun sebagian bahasa-bahasa Khoisan menjadi bukti penelanan yang lebih dramatis. Bahasa-bahasa itu terkenal unik di seluruh dunia karena menggunakan decakan lidah sebagai konsonan. Jika Anda bingung karena nama Kong Bushman, tanda seru itu bukan ekspresi kekagetan di depan, itu cara ahli linguistik menandai decakan lidah. Semua bahasa Khoisan yang masih ada terbatas di Afrika bagian selatan dengan dua kekecualian. Kekecualian itu adalah dua bahasa Khoisan yang sangat luas dipenuhi bunyi decakan yang dinamai Hadza dan Sandawe terdampar di Tanzania lebih dari 1000 mil jauhnya dari bahasa-bahasa Khoisan terdekat di Afrika bagian selatan. Selain itu, Xhosa dan beberapa bahasa Niger Kongo lain di Afrika bagian selatan juga penuh bunyi decakan yang lebih tak terduga lagi. Bunyi decakan atau kata-kata Khoisan juga muncul dalam dua bahasa Afroasiatik yang digunakan orang-orang kulit hitam di Kenya, yang terdampar lebih jauh lagi dari orang-orang Khoisan masa kini daripada orang-orang Hadza dan Sandawe di Tanzania. Semua ini menunjukkan bahwa tampaknya bahasa-bahasa dan orang-orang Khoisan tadinya membentang jauh ke utara dari daerah persebaran mereka sekarang di Afrika bagian selatan, sampai mereka juga, seperti orang-orang Pigmi, ditelan oleh orang-orang kulit hitam dengan meninggalkan hanya warisan linguistik di tempat keberadaan mereka dahulu. Itulah sumbangsih unik bukti linguistik yang sulit kita tebak hanya dari mempelajari manusia yang ada secara fisik. Saya menyimpan sumbangsih linguistik paling luar biasa untuk terakhir. Jika Anda tinjau lagi gambar 19.2, Anda akan lihat bahwa famili bahasa Niger Kongo tersebar di seluruh Afrika Barat dan sebagian besar Afrika Subkhatulistiwa, sepintas tak memberikan petunjuk di mana kisaran luas famili itu bermula. Tapi Greenberg menyadari bahwa semua bahasa Niger Kongo di Afrika Subkhatulistiwa tergolong ke dalam satu subgrup bahasa yang dinamai Bantu. Subgrup itu mencakup nyaris separuh dari ke-1032 bahasa Niger Kongo, dan di atas separuh nyaris 200 juta penutur Niger Kongo. Namun ke-500 bahasa Bantu itu sedemikian mirip satu sama lain sehingga ada yang dengan serampangan menyebut mereka sebagai 500 dialek dari satu bahasa yang sama. Secara kolektif, bahasa-bahasa Bantu membentuk hanya satu subfamili tingkat rendah tunggal dari famili bahasa Niger Kongo. Sebagian besar dari ke-176 subfamili lain berjejal-jejalan di Afrika Barat, sepotong kecil dari keseluruhan kisaran Niger Kongo, khususnya bahasa-bahasa Bantu yang paling berbeda, dan bahasa-bahasa Niger Kongo bukan Bantu yang paling berkerabat dekat dengan bahasa-bahasa Bantu, berjejaran dalam satu daerah mungil di Kamerun dan Nigeria bagian timur di sebelahnya. Tampaknya
famili bahasa Niger Kongo muncul di Afrika Barat. Cabang Bantunya muncul di ujung timur kisaran itu di Kamerun dan Nigeria. Dan bahasa Bantu kemudian menyebar keluar dari tanah air itu ke sebagian besar Afrika Subkhatulistiwa. Penyebaran itu pastilah dimulai sudah sejak cukup lama sehingga bahasa Bantu nenek moyang itu punya waktu untuk pecah menjadi 500 bahasa anakan. Namun terlepas dari itu, terjadinya belum terlalu lama, sehingga semua bahasa-bahasa anakan itu masih sangat mirip dengan satu sama lain. Oleh karena semua penutur Niger Kongo lain juga penutur Bantu berkulit hitam, kita tidak bisa menarik kesimpulan mengenai siapa yang bermigrasi ke arah mana hanya dari bukti antropologi fisik. Untuk memperjelas penalaran linguistik ini, saya berikan Anda contoh yang akrab. Asal mula bahasa geografis. Sekarang sejauh ini, jumlah terbesar orang yang berbahasa Inggris hidup di Amerika Utara, sementara yang lainnya tersebar di berbagai penjuru bumi, di Britania, Australia, dan negara-negara lain. Masing-masing negara memiliki dialek bahasa Inggrisnya sendiri. Bila kita tidak tahu hal lain mengenai sebaran bahasa dan sejarah, kita mungkin menebak bahwa bahasa Inggris muncul di Amerika Utara dan dibawa ke seberang lautan menuju Britania dan Australia oleh para kolonis. Namun semua dialek bahasa Inggris itu hanya menyusun satu subgrup tingkat rendah dalam bahasa Jermanik. Semua subgrup lain, bahasa-bahasa Skandinavia, Jerman dan Belanda yang beraneka ragam, berjalan di Eropa Barat Timur, di Eropa Barat Laut, khususnya bahasa Fries. Bahasa Jermanik lain yang paling dekat berkerabat dengan bahasa Inggris terbatas hanya di daerah pesisir mungil di Belanda dan Jerman bagian barat. Oleh karena itu, seorang ahli linguistik akan langsung menyimpulkan secara tepat bahwa bahasa Inggris muncul di pesisir Eropa Barat Laut dan menyebar ke seluruh dunia dari situ. Pada kenyataannya, kita tahu dari sejarah tercatat bahwa bahasa Inggris memang dibawa dari situ ke Inggris oleh bangsa Anglo-Saxon yang menyerbu pada abad ke-5 dan 6 Masehi. Cara penalaran yang pada dasarnya sama memberitahu kita bahwa nyaris 200 juta orang Bantu yang sekarang tersebar di sebagian besar Afrika muncul dari Kamerun dan Nigeria. Bersama asal-usul Afrika Utara, orang-orang Semit, dan asal-usul Asia, orang-orang Madagaskar, itu satu lagi kesimpulan yang tidak mungkin kita capai tanpa bukti linguistik. Kita sudah menyimpulkan dari sebaran bahasa Khoisan dan ketiadaan bahasa Pygmy tersendiri bahwa orang-orang Pygmy dan Khoisan tadinya tersebar secara lebih luas sampai mereka ditelan oleh orang-orang kulit hitam. Saya menggunakan kata telan sebagai kata umum yang netral, terlepas dari apakah proses itu melibatkan penaklukan, pengusiran, perkawinan campur, pembunuhan, atau epidemi. Sekarang kita sudah lihat dari sebaran bahasa Niger Kongo bahwa orang-orang kulit hitam yang menelan mereka itu adalah orang-orang Bantu. Bukti fisik dan linguistik yang kita kaji telah membuat kita bisa menyimpulkan demikian dari peristiwa-peristiwa penelanan prasejarah. Namun misteri mereka masih belum terpecahkan bagi kita. Hanya bukti lebih lanjut yang kini akan saya sajikan yang bisa membantu kita menjawab dua pertanyaan lagi. Keunggulan-keunggulan apa yang memungkinkan orang-orang Bantu menyingkirkan orang-orang Pygmy dan Khoisan? Kapankah orang-orang Bantu mencapai daerah-daerah yang tadinya merupakan tanah air Pygmy dan Khoisan? Untuk mendalami pertanyaan mengenai keunggulan orang-orang Bantu, mari kita kaji satu lagi jenis bukti yang masih ada. Bukti yang berasal dari tumbuhan dan hewan terdomestikasi. Seperti yang kita lihat dalam bab-bab sebelumnya,
Bukti itu penting karena produksi pangan mendatangkan kepadatan populasi yang tinggi, kuman, teknologi, organisasi politik, dan bahan-bahan lain kekuasaan. Orang-orang yang berlokasi geografis mereka menjadi mewarisi atau mengembangkan produksi makanan pun menjadi mampu secara geografis menelan orang-orang yang tidak diberkahi keunggulan sebesar itu. Ketika orang-orang Eropa mencapai Afrika Sub-Sahara pada 1400-an, orang-orang Afrika membudidayakan 5 perangkat tanaman pangan, gambar 19.3, masing-masing bernilai penting bagi sejarah Afrika. Perangkat pertama hanya dibudidayakan di Afrika Utara, membentang sampai ke dataran tinggi Ethiopia. Afrika Utara menikmati iklim Mediterania yang berciri curah hujan yang paling banyak turun di bulan-bulan musim dingin. California Selatan juga mengalami iklim Mediterania yang menjelaskan mengapa ruang bawah tanah saya dan jutaan penduduk California Selatan lainnya sering kebanjiran pada musim dingin namun senantiasa kering pada musim panas. Bulan sabit subur, di mana agrikultur lahir, menikmati pola hujan musim dingin Mediterania yang sama. Oleh karena itu, semua tanaman pangan asli Afrika Utara terbukti merupakan tanaman yang beradaptasi untuk berkecambah dan bertumbuh bersama hujan musim dingin. Dan dari bukti arkeologis diketahui didomestikasi untuk pertama kali di bulan sabit subur sekitar 10.000 tahun silam. Tanaman-tanaman pangan bulan sabit subur itu menyebar ke daerah-daerah Afrika Utara di sebelahnya yang beriklim serupa dan meletakkan fondasi bagi kebangkitan peradaban Mesir kuno. Sebagian tanaman pangan itu akrab dengan kita, yaitu gandum, jelai, ercis, buncis, dan anggur. Tanaman-tanaman itu juga akrab dengan kita karena mereka juga menyebar ke daerah-daerah bersebelahan di Eropa yang beriklim serupa, lalu dari situ ke Amerika dan Australia sampai menjadi sebagian tanaman pangan pokok agrikultur beriklim sedang di seluruh dunia. Bila kita menjelajah di Afrika ke arah selatan, melintasi gurun Sahara, dan berjumpa lagi dengan hujan di zona Sahel yang terletak tepat di selatan gurun itu, kita akan menyadari bahwa hujan Sahel turun pada musim panas, bukan pada musim dingin. Bahkan bila tanaman pangan bulan sabit subur yang beradaptasi terhadap hujan musim dingin entah bagaimana bisa melintasi Sahara, mereka akan sulit bertumbuh di zona Sahel yang berhujan musim panas. Sebaliknya, kita menemukan 2 perangkat tanaman pangan Afrika yang moyang liarnya ditemukan tepat di selatan Sahara dan beradaptasi terhadap hujan musim panas dan variasi panjang hari yang tidak besar. Satu perangkat terdiri atas tanaman yang moyangnya tersebar luas dari barat ke timur melintasi zona Sahel dan barangkali didomestikasi di sana. Anggota perangkat ini yang paling kenamaan adalah sorghum, sorghum bicolor, dan jewawut mutiara Penicetum glaucum yang menjadi padi-padian pokok di banyak bagian Afrika Sub-Sahara. Sorghum terbukti bernilai sangat tinggi sehingga kini dibudidayakan di daerah-daerah dengan iklim panas dan kering di semua benua, termasuk di Amerika Serikat. Satu peringkat lagi terdiri atas tumbuh-tumbuhan yang moyang liarnya ditemukan di Eropa
dan barangkali didomestikasi di dataran tinggi di sana. Kebanyakan masih dibudidayakan hanya di Ethiopia dan tetap tak diketahui oleh orang-orang Amerika, antara lain kata edulis, narkotik Ethiopia, NCT ventricosum yang mirip pisang, Gizotia abyssinica yang berminyak, jewawut lelang, Eleuthine coracana yang digunakan untuk membuat bir nasionalnya, dan padi-padian berbulir kecil yang dikenal sebagai teff Eragotis teff digunakan untuk membuat roti nasional. Namun setiap pembaca yang kecanduan kopi bisa berterima kasih kepada para petani Ethiopia kuno karena mendomestikasi tumbuhan kopi Coffea arabica. Kopi tetap terbatas di Ethiopia sampai akhirnya menjadi tren di Arabia dan kemudian di seluruh dunia, sehingga kini menopang ekonomi negara-negara yang jauh sekali letaknya seperti Brazil dan Papua Nugini. Perangkat pangan Afrika berikutnya berasal dari moyang liar di iklim basah Afrika Barat. Sebagian di antaranya, termasuk beras Afrika, tetap terbatas di sana. Yang lain misalnya ubi putih Afrika, Dioscorea rotundata, menyebar ke daerah-daerah lain di Afrika Sub-Sahara, dan dua diantaranya kelapa sawit Elaeus guinensis dan kacang kola acuminata mencapai benua-benua lain. Orang-orang Afrika Barat mengunyah kacang yang mengandung kafein dari kola sebagai narkotik lama sebelum Coca-Cola Company membujuk orang-orang Amerika dan kemudian seluruh dunia meneguk minuman yang pada awalnya dicampur dengan ekstrak cola. Kumpulan terakhir tanaman pangan Afrika juga teradaptasi terhadap iklim basah, namun menghadirkan kejutan terbesar di gambar 19.3. Pisang ubi Asia dan talas telah tersebar luas di Afrika Sub-Sahara pada 1400-an, dan padi Asia telah termantapkan di pesisir Afrika Timur. Namun tanaman-tanaman pangan itu berasal dari Asia Tenggara tropis. Keberadaan mereka di Afrika pastilah mencengangkan kita. Seandainya keberadaan orang-orang Indonesia di Madagaskar belum membuat kita menyadari hubungan prasejarah Asia dengan Afrika, apakah orang-orang Austronesia yang berlayar dari Kalimantan mendarat di pesisir Afrika Timur menganugerahkan tanaman pangan mereka kepada para petani Afrika yang bersyukur, mengajak nelayan Afrika dan berlayar ke arah matahari terbit untuk mengkolonisasi Madagaskar tanpa meninggalkan jejak Austronesia lain di Afrika? Kejutan yang tersisa adalah bahwa semua tanaman pangan asli Afrika yang dibudidayakan di Sahel, Ethiopia, dan Afrika Barat berasal dari sebelah utara Khatulistiwa. Tidak ada satupun tanaman pangan Afrika yang berasal dari bagian selatannya. Ini sudah memberikan petunjuk kepada kita mengapa para penutur bahasa Niger Kongo yang berakar di sebelah utara Khatulistiwa mampu menyingkirkan orang-orang Pygmy Khatulistiwa dan orang-orang Khoisan Sub-Khatulistiwa di Afrika. Kegagalan orang-orang Khoisan dan Pygmy untuk mengembangkan agrikultur bukan karena mereka payah sebagai petani, melainkan karena ketidaksengajaan berupa tidak cocoknya sebagian besar tumbuhan liar Afrika Selatan untuk domestikasi. Para petani Bantu maupun kulit putih yang mewarisi ribuan tahun pengalaman bertani tak mampu mengembangkan tumbuhan asli Afrika
bagian selatan menjadi tanaman pangan. Spesies-spesies hewan terdomestikasi Afrika bisa dirangkum dalam jauh dengan jauh lebih cepat daripada tanamannya, sebab jumlah mereka sangatlah sedikit. Satu-satunya hewan yang kita tahu pasti didomestikasi di Afrika karena moyang liarnya hanya ditemukan di sana adalah unggas mirip kalkun yang disebut ayam mutiara Numida meleagris. Moyang liar sapi, keledai, babi, anjing, dan kucing domestik bisa ditemukan di Afrika Utara, tapi juga ada di Asia Barat Daya, sehingga kita belum lagi bisa yakin di mana hewan-hewan itu didomestikasi pertama kali, walaupun tanggal-tanggal terawal yang diketahui sekarang untuk keledai domestik dan kucing rumahan menunjuk ke Mesir. Bukti terbaru menunjukkan bahwa sapi mungkin didomestikasi secara sendiri-sendiri di Afrika Utara, Asia Barat Daya, dan India, dan ketiga jenis sapi ternak itu telah bersumbangsi kepada ras-ras sapi modern Afrika. Kecuali itu, semua mamalia domestik Afrika lainnya pastilah didomestikasi di tempat lain dan diintroduksi sebagai hasil domestikasi ke Afrika, sebagai moyang liar mereka hanya ditemukan di Eurasia. Domba dan kambing Afrika didomestikasi di Asia Barat Daya, ayamnya di Asia Tenggara, kudanya di Rusia Selatan, dan untanya barangkali di Arab. Hal paling tidak terduga dari daftar hewan domestik Afrika ini lagi-lagi bersifat negatif. Dalam daftar itu tak ada satupun spesies mamalia liar besar yang membuat Afrika terkenal dan yang benua itu miliki dalam jumlah sangat berlimpah. Zebra dan wildebeest, badak dan kuda Nil, jerapah dan kerbau, seperti yang akan kita lihat. Kenyataan itu membawa sedemikian banyak akibat bagi sejarah Afrika, seperti juga ketiadaan tanaman domestik asli Afrika subkhatulistiwa. Perjalanan singkat mempelajari makanan pokok Afrika cukup untuk menunjukkan bahwa sebagian di antara mereka datang dari tempat asal yang jauh sekali, baik di dalam maupun di luar Afrika. Di Afrika sebagaimana di tempat-tempat lain di dunia, sebagian orang jauh lebih beruntung daripada yang lain dalam hal kumpulan spesies tumbuhan dan hewan liar yang bisa didomestikasi yang mereka warisi dari lingkungan. Bila dianalogikan dengan ditelannya pemburu pengumpul aborigin Australia oleh para kolonialis Britania yang memperoleh makanan dari gandum dan sapi, kita harus menduga bahwa sebagian orang Afrika yang beruntung memanfaatkan keunggulan mereka untuk menelan tetangga-tetangga Afrika mereka. Kini akhirnya, marilah kita tengok rekaman arkeologis untuk mencari siapa yang menelan siapa dan kapan. Apa yang bisa arkeologi beritahukan kepada kita mengenai waktu dan tempat kemunculan pertanian dan penggembalaan di Afrika. Pembaca manapun yang banyak mendalami sejarah peradaban Barat bisa dimaafkan bila menganggap bahwa produksi pangan Afrika bermula di lembah Nil Mesir kuno, negeri para Fir'aun dan piramid. Bagaimanapun juga, Mesir pada 3000 sebelum Masehi tidak diragukan merupakan tempat masyarakat paling kompleks di Afrika dan salah satu pusat terawal tulisan di dunia. Tapi sebenarnya, barangkali bukti arkeologis terawal produksi makanan di Afrika justru berasal dari Sahara. Sekarang tentu saja, sebagian besar Sahara sedemikian kering,
sehingga bahkan tidak bisa menghidupi rumput. Namun antara sekitar 9.000 dan 40.000 antara sekitar 9.000 dan 4.000 sebelum Masehi, Sahara jauh lebih lembab, memiliki banyak danau, dan dipenuhi berbagai hewan. Selama periode itu, orang-orang Sahara mulai memelihara sapi dan membuat gerabah, kemudian memelihara domba dan kambing, serta juga mungkin mulai mendomestikasi sorghum dan jawabut. Pastoralisme Sahara mendahului tanggal tertua yang diketahui, 5.200 sebelum Masehi. Tibanya produksi pangan di Mesir dalam bentuk paket lengkap tanaman pangan musim dingin dan ternak dari Asia Barat Daya. Produksi makanan juga muncul di Afrika Barat dan Ethiopia, dan pada sekitar 2.500 sebelum Masehi, penggembala sapi telah melintasi apa yang merupakan perbatasan modern Ethiopia dan Kenya Utara. Sementara kesimpulan-kesimpulan itu didasarkan pada bukti arkeologis, ada juga metode mandiri untuk mengetahui waktu tibanya hewan dan tanaman domestik dengan membandingkan kata-kata dalam bahasa-bahasa modern untuk mereka. Pembandingan istilah-istilah tanaman dalam bahasa-bahasa Nigeria sebelah selatan dari famili Niger Kongo menunjukkan bahwa kata-kata itu tergolong ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kasus kata untuk suatu tanaman pangan tertentu, sangat mirip dengan semua bahasa Nigeria Selatan itu. Tanaman-tanaman pangan yang masuk dalam kasus itu ternyata adalah yang seperti ubi putih, kelapa sawit, dan kacang kola Afrika Barat. Tanaman-tanaman yang berdasarkan bukti botani dan bukti lain-lain memang dipercaya sebagai asli Afrika Barat dan pertama kali didomestikasi di sana. Karena merupakan tanaman pangan tertua di Afrika Barat, semua bahasa Nigeria Selatan modern mewarisi perangkat-perangkat asli yang sama untuk tanaman-tanaman itu. Kelompok berikutnya adalah tanaman pangan yang namanya konsisten hanya di antara bahasa-bahasa yang tergolong ke dalam satu subgrup kecil bahasa Nigeria Selatan. Tanaman pangan itu ternyata adalah yang dipercaya berasal dari Indonesia, seperti pisang dan ubi Asia. Tampaknya tanaman-tanaman pangan itu mencapai Nigeria Selatan baru setelah bahasa-bahasa mulai terpecah-pecah menjadi sejumlah subgrup, sehingga masing-masing subgrup membuat atau menerima nama yang berbeda untuk tanaman-tanaman baru itu yang diwarisi hanya oleh bahasa-bahasa modern dari subgrup tertentu itu. Yang terakhir adalah nama-nama tanaman pangan yang tidak konsisten dalam kelompok bahasa manapun, namun malah mengikuti rute-rute perdagangan. Ini ternyata adalah tanaman-tanaman pangan dunia baru seperti jagung dan kacang tanah yang kita tahu didatangkan ke Afrika setelah dimulainya pelayaran kapal transatlantik 1492 Masehi, dan sejak itu menyebar di sepanjang rute perdagangan, seringkali dengan nama Portugis atau asing lainnya. Dengan demikian, bahkan bila kita tidak memiliki bukti botani atau arkeologi apapun, kita masih akan mampu menyimpulkan dari bukti linguistik semata bahwa tanaman asli Afrika Barat didomestikasi terlebih dahulu. Tanaman pangan Indonesia tiba berikutnya, dan terakhir datanglah introduksi dari Eropa. Ahli sejarah UCLA Christopher Ehret telah menerapkan pendekatan linguistik itu untuk menentukan urut-urutan mulai dimanfaatkannya tanaman pangan dan hewan domestik oleh orang dari masing-masing famili
bahasa Afrika dengan sebuah metode yang dikenal sebagai glotokronologi, didasarkan pada perhitungan atas seberapa cepat kata-kata cenderung berubah dalam waktu. Para ahli perbandingan linguistik bahkan dapat memberikan perkiraan waktu domestikasi atas kedatangan tanaman pangan. Bila kita satukan bukti arkeologis langsung tanaman pangan dengan bukti linguistik yang lebih tidak langsung, kita menyimpulkan bahwa orang-orang yang mendomestikasi sorghum dan jewawut di Sahara ribuan tahun lalu menggunakan bahasa-bahasa yang merupakan sumber bahasa-bahasa Nilo-Sahara modern. Serupa dengan itu, orang-orang yang pertama kali mendomestikasi tanaman pangan dari negeri-negeri basah di Afrika Barat menggunakan bahasa-bahasa yang merupakan sumber bahasa-bahasa Niger Kongo modern. Terakhir, para penutur bahasa-bahasa moyang Afroasiatik mungkin terlibat dalam domestikasi tanaman pangan asli Ethiopia, dan mereka jelas mengintroduksi tanaman-tanaman pangan bulan sabit subur ke Afrika Utara. Dengan demikian, bukti yang berasal dari nama-nama tumbuhan dalam bahasa Afrika modern Afrika memungkinkan kita menengok keberadaan 3 bahasa yang digunakan di Afrika ribuan tahun lalu: sumber Nilo-Sahara, sumber Niger Kongo, dan sumber Afroasiatik. Selain itu, kita bisa menengok eksistensi bahasa sumber Khoisan dan dari bukti linguistik lain, walaupun bukan nama tanaman pangan, karena orang-orang Khoisan zaman dahulu tidak mendomestikasi tanaman pangan. Nah, tentunya karena sekarang di Afrika terdapat 1.500 bahasa, tentunya benua ini cukup besar untuk lebih daripada 4 bahasa sumber. Namun semua bahasa itu pastilah telah lenyap, entah karena penuturnya masih ada namun kehilangan bahasa asli mereka, seperti orang-orang Pygmy atau para penutur itu sendiri yang lenyap. Kelestarian 4 famili bahasa asli Afrika modern, yaitu yang 4 selain bahasa Austronesia Madagaskar yang belum lama mencapai Afrika, bukan disebabkan oleh superioritas intrinsik bahasa-bahasa itu sebagai wahana komunikasi. Justru kondisi itu disebabkan oleh ketidaksengajaan sejarah. Para leluhur penutur Nilo-Sahara, Niger Kongo, dan Afroasiatik kebetulan hidup di tempat dan waktu yang sesuai untuk memperoleh tumbuhan dan hewan domestik yang memungkinkan mereka beranak pinak dan entah menggantikan orang lain atau membuat orang-orang itu menggunakan bahasa mereka. Segelintir penutur Khoisan modern bertahan, terutama karena terisolasi di daerah-daerah Afrika bagian selatan yang tidak cocok bagi pertanian bantu. Sebelum kita menelusuri kelestarian Khoisan di luar jangkauan gelombang bantu, mari kita lihat apa yang diberitahukan arkeologi kepada kita mengenai perpindahan akbar populasi prasejarah Afrika yang satu lagi, kolonisasi Madagaskar oleh orang-orang Austronesia. Para ahli arkeologi yang mengeksplorasi Madagaskar kini telah membuktikan bahwa orang-orang Austronesia telah tiba setidaknya pada 800 Masehi, barangkali bahkan pada 300 Masehi. Di sana orang-orang Austronesia menjumpai dan kemudian membinasakan hewan-hewan aneh yang sedemikian berbeda sehingga seolah-olah datang dari planet lain. Sebab hewan-hewan itu telah berevolusi di Madagaskar selama isolasinya yang panjang. Hewan-hewan itu di antara lain burung gajah raksasa, primata primitif yang dikenal sebagai lemur dan sebesar gorila, dan kuda nilkatai. Penggalian arkeologis terhadap hunian manusia tertua di Madagaskar memunculkan sisa-sisa peralatan besi, ternak, dan tanaman pangan, sehingga para koloni bukan sekadar satu kano kecil syarat nelayan yang terbawa arus. Mereka merupakan ekspedisi berskala penuh. Bagaimana bisa mengekspedisi prasejarah sejauh 6.000 km itu dilangsungkan? Satu petunjuk adalah
buku kuno petunjuk arah bagi pelaut, Periplus Laut Merah, yang ditulis oleh seorang saudara anonim yang hidup di Mesir pada sekitar 100 Masehi. Saudara itu menjabarkan perniagaan bahari yang telah marak dan menghubungkan India dan Mesir dengan pesisir Afrika Timur. Dengan tersebarnya Islam pada sekitar 800 Masehi, perniagaan Samudra Hindia menjadi terdokumentasi dengan baik secara arkeologis berkat berlimpahnya produk dari Timur Tengah dan terkadang bahkan Cina seperti gerabah, gelas, dan porselin dan di hunian pesisir Afrika Timur. Para saudara menanti angin yang menguntungkan agar mereka bisa melintasi Samudra Hindia secara langsung antara Afrika Timur dan India ketika navigator Portugis Vasco da Gama menjadi orang Eropa pertama yang berlayar mengelilingi Tanjung Selatan Afrika dan mencapai pesisir Kenya pada 1498. Dia menyumpai hunian-hunian niaga Swahili dan memboyong seorang mualim untuk memandunya menyusuri rute langsung ke India. Namun, ada perniagaan bahari yang sama giatnya dari India ke arah timur antara India dan Indonesia. Barangkali para kolonis Austronesia Madagaskar mencapai India dari Indonesia melalui rute niaga timur itu dan kemudian ikut rute perdagangan ke arah barat menuju Afrika Timur, di mana mereka bergabung dengan orang-orang Afrika dan menemukan Madagaskar. Penyatuan orang-orang Austronesia dan Afrika Timur itu kini hidup dalam bahasa Madagaskar yang pada dasarnya Austronesia, yang mengandung kata-kata pinjaman dari bahasa-bahasa Bantu Kenya pesisir. Namun tidak ada kata-kata pinjaman Austronesia yang berkesesuaian dalam bahasa-bahasa Kenya, sementara jejak-jejak lain orang Austronesia sangat tipis di Afrika Timur. Paling-paling hanya alat musik yang kemungkinan diwarisi Afrika dari Indonesia, kolintang dan kecapi. Dan tentu saja tanaman-tanaman pangan Austronesia yang menjadi sedemikian penting dalam agrikultur Afrika. Oleh karena itu, kita bertanya-tanya, mengapa orang-orang Austronesia bukan mengambil rute yang lebih mudah ke Madagaskar melalui India dan Afrika Timur? Entah bagaimana secara mengagumkan berlayar lurus menyeberangi Samudra Hindia, menemukan Madagaskar, dan baru nantinya melibatkan diri dalam rute niaga Afrika Timur. Dengan demikian, masih tersisa misteri mengenai fakta paling mengejutkan dari geografi manusia Afrika. Apa yang bisa arkeologi beritahukan kepada kita mengenai satu lagi perpindahan akbar populasi Indonesia dalam prasejarah Afrika yang belum lama, ekspansi Bantu? Kita lihat dari bukti kembar berupa bangsa-bangsa modern dan bahasa-bahasa mereka bahwa Afrika Sub-Sahara tidak selalu merupakan benua hitam seperti yang kita anggap saat ini. Justru bukti itu menunjukkan bahwa tampaknya orang-orang Pygmy dulu pernah tersebar luas di hutan hujan Afrika Tengah, sementara orang-orang Khoisan tersebar luas di bagian-bagian Afrika subkhatulistiwa yang lebih kering. Bisakah arkeologi menguji asumsi-asumsi itu? Dalam kasus orang Pygmy, jawabannya belum. Semata karena para ahli arkeologi belum lama lagi menemukan kerangka manusia kuno dari hutan-hutan Afrika Tengah. Untuk orang Khoisan, jawabannya ya. Di Zambia, di sebelah utara persebaran modern orang Khoisan, para ahli arkeologi telah menemukan tengkorak orang-orang yang barangkali menyerupai orang Khoisan modern, juga peralatan Bantu yang mirip dengan yang masih dibuat orang-orang Khoisan di Afrika bagian selatan saat orang-orang Eropa tiba.
Kalau soal bagaimana orang-orang Bantu menggantikan orang-orang Khoisan Utara itu, bukti arkeologis dan linguistik menunjukkan bahwa tampaknya ekspansi moyang petani dari sabana sebelah dalam Afrika Barat ke arah hutan pesisirnya yang lebih basah di sebelah selatan mungkin telah dimulai pada 3000 sebelum Masehi. Gambar 19 di tempat dalam semua bahasa Bantu masih tersebar luas kata-kata yang menunjukkan bahwa waktu itu pun orang-orang Bantu telah memiliki sapi dan tanaman pangan iklim basah seperti gadung, namun mereka tidak memiliki logam dan masih banyak melakukan penangkapan ikan, perburuan dan pengumpulan makanan. Mereka bahkan kehilangan sapi mereka akibat penyakit yang dibawa lalat tsetse di hutan. Sewaktu menyebar ke zona hutan khatulistiwa cekungan Kongo, membuka ladang dan berlipat ganda, mereka mulai menelan para pemburu pengumpul pigmi dan mendesak pigmi ke dalam hutan. Tak lama setelah 1000 sebelum Masehi, orang-orang Bantu telah muncul dari sisi timur hutan ke wilayah yang lebih terbuka di lembah Rift dan danau-danau besar Afrika Timur. Di sana mereka menjumpai campuran para petani dan penggembala Afroasiatik dan Nilo-Sahara yang bercocok tanam jewawut dan sorghum serta memelihara ternak di daerah-daerah yang lebih kering bersama-sama pemburu pengumpul Khoisan. Berkat tanaman pangan iklim basah yang diwarisi dari tanah air Afrika Barat mereka, orang-orang Bantu mampu bercocok tanam di daerah-daerah basah Afrika Timur yang tidak cocok bagi semua penghuni sebelumnya. Pada abad-abad terakhir sebelum Masehi, orang-orang Bantu yang terus bergerak maju telah mencapai pesisir Afrika Timur. Di Afrika Timur, orang-orang Bantu mulai memperoleh jewawut dan sorghum beserta nama-nama Nilo-Sahara untuk tanaman-tanaman pangan itu dan memperoleh kembali sapi dari tetangga-tetangga Nilo-Sahara dan Afroasiatik mereka. Mereka juga memperoleh besi yang baru mulai dilebur di zona Sahel Afrika. Asal-usul kria besi di Afrika Sub-Sahara tak lama setelah 1000 sebelum Masehi masih belum jelas. Masa yang cukup awal itu sangat secara mencurigakan dekat dengan masa tiba teknik-teknik kria besi timur dekat di Kartago di pesisir Afrika Utara. Oleh karena itu, para ahli sejarah sering kali menganggap bahwa pengetahuan perundagian mencapai Afrika Sub-Sahara dari utara. Di sisi lain, peleburan tembaga telah berlangsung di Sahara dan Sahel Afrika Barat sejak setidaknya 2000 sebelum Masehi. Barangkali itulah pendahulu penemuan mandiri Afrika atas perundagian besi. Ia memperkuat hipotesis itu adalah teknik-teknik peleburan besi para pengrajin di Afrika Sub-Sahara sangat berbeda dengan para pengrajin Mediterania, sehingga menyeratkan perkembangan para pengrajin Mediterania sehingga menyeratkan perkembangan mandiri. Para pengrajin Afrika menemukan cara menghasilkan suhu tinggi di tungku-tungku desa mereka dan memproduksi baja 2000 tahun lebih sebelum tungku-tungku Bessemer di Eropa dan Amerika abad ke-19. Dengan penambahan peralatan besi ke tanaman pangan iklim basah mereka, orang-orang Bantu akhirnya bisa mengemas paket militer industri yang tak ada lawannya di Afrika Subkhatulistiwa pada masa itu. Di Afrika Timur, mereka harus bersaing melawan banyak petani Nilo-Sahara dan Afroasiatik zaman besi. Namun di sebelah selatan, terbentang 3000 km wilayah yang dihuni oleh segelintir pemburu pengumpul Khoisan yang terpencar-pencar dan tak memiliki besi maupun tanaman pangan. Dalam beberapa abad, dalam salah satu gerak maju kolonisasi paling cepat dalam masa prasejarah yang belum lama, para petani Bantu telah melaju sampai ke Natal
di pesisir timur wilayah yang kini menjadi Afrika Selatan. Memang mudah menyederhanakan secara berlebihan apa yang merupakan ekspansi yang memang cepat dan dramatis dan menggambarkan semua orang Khoisan yang terinjak-injak gerombolan Bantu dengan ganas bergerak maju. Pada kenyataannya, segala sesuatu lebih rumit. Orang-orang Khoisan di Afrika bagian selatan telah memperoleh domba dan sapi beberapa abad sebelum gerak maju orang-orang Bantu. Para perintis Bantu barangkali sedikit jumlahnya memilih daerah-daerah hutan basah yang cocok untuk menanam ubi dan melewatkan daerah-daerah yang lebih kering yang mereka sisakan untuk penggembala dan pemburu pengumpul Khoisan. Perniagaan dan hubungan perkawinan jelas terjadi antara orang-orang Khoisan itu dan para petani Bantu yang masing-masing menempati habitat berbeda yang bersebelahan, seperti juga para pemburu pengumpul pigmi dan petani Bantu di Afrika Subkhatulistiwa. Baru secara perlahan-lahan seiring semakin banyaknya orang Bantu dan disertakannya sapi dan padi-padian iklim kering ke dalam ekonomi mereka, orang-orang Bantu mengisi daerah-daerah yang sempat mereka lewatkan. Namun hasilnya tetap sama. Para petani Bantu menempati sebagian besar wilayah Khoisan. Warisan para bekas penduduk Khoisan itu tersisa hanya dalam bentuk decakan dalam bahasa-bahasa non-Khoisan yang terpencar-pencar, juga tengkorak-tengkorak dan peralatan batu terkubur yang menanti untuk ditemukan oleh para ahli arkeologi dan tampilan serupa orang-orang Khoisan pada sebagian orang Bantu Afrika bagian selatan. Apa yang sebenarnya terjadi pada semua populasi Khoisan yang lenyap itu, kita tidak tahu. Yang bisa kita nyatakan dengan pasti hanyalah bahwa di tempat orang-orang Khoisan pernah hidup, barangkali selama puluhan ribu tahun, kini hidup orang-orang Bantu. Kita bisa mencoba-coba menebak melalui analogi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman modern ketika petani-petani kulit putih yang memiliki baja berbenturan dengan pengumpul aborigin Australia dan India, California, pengguna peralatan batu. Di sana kita tahu bahwa para pemburu pengumpul dengan cepat dibinasakan oleh kombinasi sejumlah cara. Mereka diusir, laki-laki dibunuh atau diperbudak, perempuannya direbut sebagai istri, dan laki-laki maupun perempuan terinfeksi oleh epidemi penyakit betani. Contoh penyakit semacam itu di Afrika adalah malaria yang dibawa oleh nyamuk-nyamuk yang berbiak di sekeliling desa para petani. Resistensi genetis terhadap malaria telah dimiliki oleh orang-orang Bantu yang menyerbu, namun tidak oleh para pemburu pengumpul Khoisan. Tapi gambar 19.1 yang menampilkan sebaran manusia Afrika terbaru mengingatkan kita bahwa orang-orang Bantu tidak mengalahkan seluruh orang Khoisan yang bertahan di daerah-daerah Afrika Selatan yang tidak cocok bagi agrikultur Bantu. Orang Bantu paling selatan Sosa berhenti di Sungai Wis di pesisir selatan Afrika Selatan, 800 km sebelah timur Cape Town. Tanjung Harapan bukan terlalu kering untuk agrikultur. Bagaimanapun juga, Tanjung tersebut merupakan daerah utama penghasil makanan di Afrika Selatan modern. Tapi Tanjung Harapan memiliki iklim Mediterania dengan hujan musim dingin, di mana tanaman pangan hujan musim panas Bantu tidak bisa tumbuh. Pada 1652, tahun orang-orang Belanda tiba di Cape Town dengan tanaman pangan hujan musim dingin yang berasal dari timur dekat. Orang-orang Sosa masih belum menyebar melewati Sungai Wis. Geografi tumbuhan yang tampaknya sepele itu memiliki akibat-akibat yang sungguh besar bagi politik masa kini. Salah satu akibatnya adalah begitu orang-orang kulit putih Afrika Selatan telah dengan cepat membunuh atau menginfeksi
atau mengusik populasi Khoisan di Tanjung Harapan. Orang-orang Khoisan telah menduduki Tanjung Harapan sebelum orang-orang Bantu dan lebih berhak atasnya. Klaim itu tidak perlu dianggap serius sebab hak orang-orang Khoisan Tanjung Harapan tidak mencegah orang-orang kulit putih mengusir mereka. Akibat yang jauh lebih berat adalah bahwa para pemukim Belanda pada 1652 harus berhadapan hanya dengan populasi penggembala Khoisan yang jarang jumlahnya, bukan dengan populasi padat petani Bantu yang berpelengkap baja. Ketika orang-orang kulit putih akhirnya menyebar ke timur dan bertemu dengan orang-orang Xhosa di Sungai Vis pada 1702, dimulailah periode pertarungan sengit. Walaupun pada waktu itu orang-orang Eropa bisa memasok pasokan dari pangkalan mereka yang aman di Tanjung Harapan, dibutuhkan 9 perang dan 175 tahun sebelum bala tentara mereka yang maju dengan laju rata-rata kurang daripada 1 mil per tahun bisa mendudukkan orang-orang Xhosa. Bagaimana bisa orang kulit putih berhasil bercokol di Tanjung Harapan? Pada beberapa kapal Belanda dan yang pertama tiba menghadapi perlawanan yang sedemikian ganas. Dengan demikian, masalah-masalah Afrika Selatan modern berakar setidaknya sebagian dari ketidaksengajaan geografi. Tanah air orang-orang Khoisan Tanjung Harapan kebetulan hanya memiliki sedikit tumbuhan liar yang cocok untuk domestikasi. Orang-orang Bantu kebetulan mewarisi tanaman hujan musim panas dari nenek moyang mereka 5.000 tahun silam. Sementara orang-orang Eropa mewarisi tanaman pangan hujan musim dingin dari nenek moyang mereka nyaris 1.000 tahun silam. Seperti papan nama Jalan Goring di ibu kota Namibia yang baru saja merdeka mengingatkan saya, masa lalu Afrika meninggalkan bekasnya dengan sangat dalam pada Afrika masa kini. Begitulah bagaimana orang-orang Bantu mampu menelan orang-orang Khoisan, bukan sebaliknya. Sekarang marilah beralih ke pertanyaan tersisa dalam teka-teki prasejarah Afrika kita. Mengapa orang-orang Eropa adalah yang berhasil mengkolonisasi Afrika Sub-Sahara? Mengapa bukan sebaliknya yang terjadi sangatlah mengejutkan, sebab Afrika adalah satu-satunya kawah candra di muka evolusi manusia selama jutaan tahun. Juga barangkali tempat lahirnya Homo sapiens yang modern secara anatomi. Selain keunggulan-keunggulan Afrika berupa start yang lebih dahulu, ada pula iklim dan habitat yang sangat beraneka ragam, serta keanekaragaman tertinggi manusia di dunia. Makhluk planet lain yang mengunjungi bumi 1.000 tahun lalu, wajar saja bila mempertahankan Eropa akan berakhir sebagai kumpulan negara yang tunduk pada kekaisaran Afrika Sub-Sahara. Alasan-alasan langsung dibalik hasil benturan Afrika dengan Eropa sungguh jelas. Seperti juga perjumpaan mereka dengan penduduk asli Amerika, orang-orang Eropa yang memasuki Afrika menikmati 3 keunggulan berupa pedil dan teknologi lain, persentase melek aksara yang tinggi, dan organisasi politik yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan program-program eksploitasi dan penaklukan yang mahal. Keunggulan-keunggulan itu mewujud dengan segera setelah benturan itu dimulai. Hanya 4 tahun setelah Vasco da Gama pertama mencapai pesisir Afrika Timur pada 1498, dia kembali dengan armada kapal yang menodongkan Meriam untuk memaksa diserahkannya pelabuhan terpenting Afrika Timur, Kilwa, yang mengendalikan perdagangan emas Zimbabwe. Namun bagaimana bisa orang-orang Eropa mengembangkan ketiga keunggulan itu sebelum orang-orang Afrika Sub-Sahara? Seperti yang telah kita bahas, ketiganya muncul dalam sejarah akibat perkembangan produksi pangan. Namun produksi pangan tertunda di Afrika Sub-Sahara dibandingkan dengan Eurasia, gara-gara ketiadaan spesies hewan dan tumbuhan asli yang bisa didomestikasi di Afrika.
luas daerah yang cocok untuk produksi pangan bumi yang jauh lebih kecil, dan sumber utara selatannya yang menghambat penyebaran produksi pangan dan ciptaan. Mari kita kaji bagaimana faktor-faktor itu bekerja. Pertama-tama, sehubungan dengan hewan domestik, kita telah lihat bahwa hewan-hewan domestik Afrika Sub-Sahara berasal dari Eurasia, dengan barangkali segelintir kekecualian dari Afrika Utara. Sebagai akibatnya, hewan domestik baru mencapai Afrika Sub-Sahara ribuan tahun setelah mulai dimanfaatkan oleh peradaban-peradaban Eurasia yang bermunculan. Pada awalnya, hal itu mengejutkan sebab kita biasanya anggap Afrika lah benua di mana banyak terdapat mamalia liar besar. Namun kita lihat di bab 9 bahwa hewan liar agar bisa didomestikasi harus cukup jinak, tunduk pada manusia, murah biaya makannya, kebal terhadap penyakit, serta harus bisa tumbuh cepat dan berbiak baik di penangkaran. Sapi, domba, kambing, kuda, dan babi asli Afrika tergolong segelintir spesies hewan liar besar yang memenuhi segala kriteria itu. Rekan-rekan mereka di Afrika, misalnya kerbau, zebra, babi semak, badak, dan kuda nil Afrika tak pernah didomestikasi bahkan pada zaman modern. Ternyata tentu saja betul bahwa sejumlah hewan Afrika besar terkadang dijinakkan. Hannibal menggunakan gajah-gajah Afrika hasil penjinakan dalam perangnya yang gagal melawan Roma, sementara orang-orang Musa kuno mungkin menjinakkan jerapah dan spesies-spesies lain. Namun, hewan-hewan yang dijinakkan itu tak ada yang betul-betul didomestikasi. Dengan kata lain, dibiarkan secara selektif dalam penangkaran dan dimodifikasi secara genetis sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi manusia. Seandainya badak dan kuda nil Afrika telah didomestikasi dan ditunggangi, tak hanya mereka bisa dijadikan makanan bala tentara, namun juga bisa menjadi kavaleri tanpa tanding untuk melabrak jajaran prajurit berkuda Eropa. Pasukan serangan kilat bantu yang menunggangi badak bisa jadi menggulingkan kekaisaran Romawi. Toh itu tak pernah terjadi. Faktor kedua adalah kesenjangan serupa, meskipun tidak begitu ekstrem, antara Afrika Sub-Sahara dan Eurasia dalam hal tanaman yang bisa didomestikasi. Sahel, Ethiopia, dan Afrika Barat memang menghasilkan tanaman pangan nasti, namun varietasnya jauh lebih sedikit yang ditanam di Eurasia karena keterbatasan varietas spesies liar untuk memulai domestikasi tumbuhan. Bahkan agrikultur terawal di Afrika mungkin baru dimulai beberapa ribu tahun setelah di bulan sabit subur. Dengan demikian, sejauh menyangkut domestikasi tumbuhan dan hewan, awal yang lebih dahulu dan keanekaragaman yang tinggi terdapat di Eurasia, bahkan di Afrika. Faktor ketiga adalah luas Afrika hanya sekitar separuh Eurasia. Terlebih lagi, hanya sekitar sepertiga daerahnya terletak di zona sub-Sahara di sebelah utara Khatulistiwa yang dihuni oleh petani dan penggembala sebelum 1000 sebelum Masehi. Kini populasi total Afrika di bawah 700 juta dibandingkan dengan 4 miliar di Eurasia. Namun seandainya semua hal lainnya sama, lebih banyak tanah dan lebih banyak orang, berarti lebih banyak masyarakat dan ciptaan yang bersaing, sehingga laju perkembangan pun lebih cepat.
faktor yang tersisa di balik laju perkembangan pasca Pleistosen yang lebih lambat di Afrika dibandingkan dengan di Eurasia adalah orientasi sumber utama kedua benua itu yang berbeda. Seperti Amerika, sumber utama Afrika adalah utara selatan, sementara Eurasia adalah timur barat. Gambar 10.1. Bila kita bergerak di sepanjang sumber utara selatan, kita melintasi zona-zona yang sangat berbeda dalam hal iklim, habitat, curah hujan, panjang hari serta penyakit tanaman pangan dan ternak. Oleh karena itu, tanaman dan hewan yang didomestikasi atau diperoleh di satu bagian Afrika sangat sulit berpindah ke bagian-bagian lain. Sementara itu, tanaman pangan dan hewan bergerak dengan mudah di antara masyarakat-masyarakat Eurasia yang terpisah ribuan mil jauhnya, namun terletak pada garis lintang yang sama dan mengalami panjang hari yang serupa. Pergerakan yang lamban atau terhenti totalnya tanaman dan ternak di sepanjang sumber utara Afrika Selatan, utara selatan Afrika memiliki akibat penting. Misalnya tanaman pangan Mediterania yang menjadi makanan pokok Mesir membutuhkan hujan musim dingin dan variasi musiman panjang hari dari berkecambahan. Tanaman-tanaman pangan itu tidak mampu menyebar ke sebelah selatan Sudan, sebab di sana mereka menjumpai hujan musim panas dan variasi panjang hari yang hanya sedikit atau malah tidak ada sama sekali. Gandum dan jelai Mesir tidak pernah mencapai iklim Mediterania di Tanjung Harapan, sampai akhirnya para kolonis Eropa membawa mereka pada 1652, dan orang-orang Khoisan tak pernah mengembangkan agrikultur. Serupa dengan itu, tanaman pangan Sahel yang beradaptasi terhadap hujan musim panas dan variasi panjang hari yang hanya sedikit atau tidak ada sama sekali, dibawa oleh orang-orang Bantu ke Afrika Selatan namun tidak bisa tumbuh Tanjung Harapan, sehingga menghentikan gerak maju agrikultur Bantu, pisang, dan berbagai tanaman pangan Asia tropis lainnya yang sangat cocok dengan iklim Afrika yang kini tergolong tanaman pangan pokok paling produktif dalam agrikultur Afrika tropis tak mampu mencapai Afrika lewat jalan darat. Tanaman-tanaman itu tampaknya baru tiba pada milenium pertama Masehi, lama setelah didomestikasi di Asia, setelah mereka harus menanti-nanti lalu lintas kapal berskala besar melintasi Samudra Hindia. Sumber utara Afrika Selatan juga sangat menghambat penyebaran ternak. Lalat CC di Afrika Khatulistiwa yang membawa Trypanosoma yang tidak mempan menyerang mamalia Asia Afrika terbukti sangat merusak bagi spesies ternak yang diintroduksi dari Eurasia dan Afrika Utara. Sapi-sapi yang diperoleh orang-orang Bantu dari zona Sahel yang bebas CC gagal bertahan selama ekspansi Bantu melalui hutan Khatulistiwa. Walaupun kuda telah mencapai Mesir pada sekitar 1800 sebelum Masehi dan mengubah peperangan di Afrika Utara segera sesudahnya, mereka tidak menyeberangi Sahara dan baru mendorong munculnya kerajaan-kerajaan Afrika Barat berpasukan kavaleri pada milenium pertama AD dan tidak pernah menyebar ke selatan melintasi zona lalat CC. Walaupun sapi, domba, dan kambing telah mencapai tepi utara Serengeti pada milenium ketiga sebelum Masehi, perlu 2000 tahun lebih bagi ternak untuk melintasi Serengeti
dan mencapai Afrika bagian selatan. Yang sama lambat dia dalam menyebar menuruni sumber utara selatan Afrika adalah teknologi manusia. Gerabah yang sudah ada di Sudan dan Sahara pada sekitar 8000 sebelum Masehi baru mencapai Tanjung Harapan pada sekitar 1 Masehi. Walaupun tulisan berkembang di Mesir pada 3000 sebelum Masehi dan menyebar dalam bentuk teralfabetisasi ke kerajaan Nubia, Meroe, dan walaupun tulisan alfabetik mencapai Ethiopia, barangkali dari Arab, tulisan tidak muncul secara mandiri di bagian Afrika lainnya dan justru dibawa dari luar oleh orang-orang Arab dan Eropa. Singkatnya, kolonisasi Eropa atas Afrika tak ada kaitannya dengan perbedaan antara orang-orang Eropa dan Afrika itu sendiri, seperti yang diduga kaum kulit putih yang rasis. Hal itu sebenarnya disebabkan oleh ketidaksengajaan geografi dan biogeografi, terutama oleh luas daerah sumber dan ketersediaan spesies tumbuhan dan hewan liar yang berbeda. Dengan kata lain, lintasan sejarah Afrika dan Eropa yang berbeda pada dasarnya berakar dari perbedaan tempat tinggal.